ada boleh USG umur segitu, berarti kenapa itu? Akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan terus. Gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh kian sengit. Fadel tidak menyerah atau meminta maaf begitu saja setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pernyataannya, Fadel mengaku memiliki barang bukti berupa USG. Pernyataan Fadel justru menjadi bumerang. Bagaimana tidak, Nikita mempertanyakan barang bukti berupa USG yang dimiliki Fadel. Menurutnya, ada hukum sebab akibat yang tidak bisa dibantah. Dan berikut pernyataan pedas Nikita menanggapi Fadel yang mengaku memiliki alat bukti USG. Seseorang yang dilaporkan, seseorang yang menjadi tersangka, seseorang yang menjadi terdakwa, itu jangankan membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah. Diam pun boleh. Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan. Karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan saksi, berdasarkan bukti tertulis, WA, foto, hasil visum. Kita nggak butuh pengakuannya dia. Suruh ngomong apa saja. Kalau perlu tiap hari suruh bicara. Suruh bantah tiap hari. Karena bantahannya itu akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan terus. Gue bingung ya, kalian ini udah tahu yang lawan gue ini ya. Kenapa masih aja ditanya-tanya melulu, gue bingung gak ngerti. Yang diperkarakan itu bukan bulan September, ya. Rasman. Kesel banget gue. Katanya anaknya dokter, kok gitu loh. Gue gak ngerti, udah dipecat jadi lawyer, masih aja ada yang pakai jasanya. Jadi gini, supaya semuanya paham ya, ini gini ya. Ada seseorang, ini saya ilustrasi saja biar gampang. Ada orang menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu, ya. Kan seperti itu. Tiba-tiba dia bawa bukti. Nih, bukti foto untuk membuktikan ada kejadian lain. Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia. Paham ya? Jadi foto USG-nya dia itu membuktikan apa yang selama ini disangkal sama dia. Ngapain orang USG kalau tidak terjadi sesuatu? Apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku. Anak yang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG, kandungan. Dan itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September, seperti apa. Ya semua pengkajian bidan, itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti, kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillah. Pihak kedokteran juga akan merekomendit untuk bisa dilakukan USG seperti itu. Nah, USG juga sendiri boleh sah-sah aja untuk bisa orang melakukan USG. Siapapun boleh mau USG
karena melihat di situ ada janinnya atau tidak. Yang terpenting adalah buat apa dilakukan USG tersebut. Itu yang paling penting. Kan teori sebab akibat. Sebabnya apa kok bisa dilakukan USG seperti itu. Berkas hasil visum Loli sudah dipegang oleh tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Nikita makin yakin hasil visum Loli dapat memenjarakan Fadel. Santer diberitakan Loli telah melakukan aborsi setelah diduga hamil. Alhasil, nama Fadel menjadi sorotan, terlebih usai beberapa saksi memberikan informasi jika Loli mendapat perlakuan tak pantas dari Fadel. Dengan keluarnya barang bukti berupa visum, kini pertanyaan pun muncul. Mungkinkah Nikita akan menyeret keluarga Fadel ke dalam penjara? Seperti apa pula praktisi hukum menanggapi polemik tersebut? Terkait saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani, tentunya harus ada saksi fakta. Kalau saksi yang hanya mendengar dari orang lain itu tidak bisa, karena itu testimoni di audio itu. Harus betul-betul saksi yang menyaksikan langsung, melihat langsung, dan mengetahui. Karena itu akan menguntungkan bagi Nikita Mirzani untuk dijadikan alat bukti yang sah nanti di pengadilan. Berdasarkan KUHP, maka ancaman hukuman yang dikenakan bisa di atas 5 tahun. Karena ini ada beberapa pasal yang akan bisa dikenakan. Namun sekali lagi saya tegaskan, jika itu betul-betul terbukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh si Fadel ini. Karena bicara hukum pidana ini tidak sembarang. Nah, kalau ada penambahan saksi, berarti di situ ada suatu peristiwa yang berkembang. Nah, dari pengembangan daripada kasus yang dikembangkan oleh penyidik tentunya, di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang harus dilakukan pemanggilan. Kenapa? Biar terang benderang, biar tahu nih peristiwanya sesungguhnya seperti apa. Nah, kalau memang ternyata begitu dipanggil ada tambahan 2 orang, ya, saksi, ya, terus akhirnya ada peristiwa tambahan atau peristiwa pidana lagi, tentunya ini bisa dijadikan tambahan peristiwa pidana baru, delik pasal baru. Kalau memang di situ ada peristiwa baru atau adanya misalnya dibuktikan adanya penculikan, dibuktikan adanya tindak kekerasan seksual atau apapun, nah itu bisa dilakukan itu apabila di situ ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke arah situ, seperti itu. Nah, itu harus dikuatkan dulu memang. Tetapi kalau memang ternyata keluarganya memang adanya suatu persekongkolan terhadap persoalan jahat, tentunya tidak menutup kemungkinan ini bisa di dalam proses untuk dalam lidik menjadi proses sidik, seperti itu. Walaupun ada visum et repertum yang menyatakan bahwa mereka telah ada terjadi persetubuhan terhadap Loli, tapi itu tidak cukup. Harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain. Selain saksi-saksi yang dihadirkan, juga harus ada bukti lain yang bisa menguatkan bahwa saudara Fadel ini telah melakukan tindak pidana terhadap anak daripada Nikita Mirzani. Sementara, Tony RM yang selama ini dikenal sebagai seorang lawyer ikut urun rembuk, menyampaikan pandangannya mengenai polemik yang terjadi antara Nikita dengan Fadel Bajideh. Tentang dilaporkannya Fadel dengan tuduhan pasal berlapis terkait undang-undang aborsi dan persetubuhan di bawah umur. Menurut Tony, Fadel tidak dapat mengelak dari tuduhan tersebut jika apa yang dituduhkan itu benar. Namun, jika Fadel tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan, maka ada upaya lain untuk membatalkan undang-undang tersebut agar hubungannya dengan Loli yang masih di bawah umur tidak dapat dipidana, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, saran apa yang diberikan Tony untuk Fadel? Mengenai dugaan aborsi, kalau memang benar ya ada dugaan aborsi, itu juga melanggar undang-undang kesehatan. Nah, kalau memang tidak terima atau keberatan dengan adanya undang-undang itu, ya, yang dalam arti ini kok suka sama suka kok bisa dipidana, misalnya dalam hal itu, ya undang-undang itu pasal tersebut ya harus dilakukan uji materi, ya, atau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa dianulir, ya.
Kalau dengan alasan-alasan ya tentu yang harus masuk akal, yang harus bisa dipertanggungjawabkan kalau keberatan dengan pasal tersebut. Jadi orang yang keberatan dengan pasal tersebut ya misalnya katakanlah saya pacaran nih, tapi kok saya jadi dipidana, jadi dipenjara, ancamannya besar lagi 15 tahun. Itu boleh ya. Orang yang pernah dikenakan pasal tersebut ya karena pacaran itu boleh mengajukan ya JR atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya karena mereka sudah mengalami bahwa saya ini tidak melakukan kejahatan kan. Menurut orang itu katakanlah yang saya lakukan suka sama suka, tetapi kata pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut itu kejahatan ya terhadap anak meskipun dilakukan suka sama suka. Buat Fadel ya, kalau memang Fadel ini merasa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Loli, maka sebaiknya tidak usah membantah, tidak usah menghindar, percuma akan kena karena anak itu bisa dibuktikan nanti di visum kan, kelihatan nanti kan. Nah apalagi misalnya diakui juga oleh Lolinya kan. Nah jadi saran saya ya segera baik-baik ya merapat ya, ke ibunya ya untuk minta maaf dan sampaikan niat baiknya bahwa memang tidak ada niatan jahat ya, sampai niat baiknya bahwa mau tanggung jawab, mau menikahi ya. Itu pun kembali nanti keputusannya kepada Mbak Nikita Mirzani. Loli itu kan memposting hasil dari tes pack kan, terus dia bicara gua kok bisa, kira-kira kok bisa ada di checklist di tes pack ya, kok bisa gua hamil ya, kira-kira begitu kan. Nah lalu kemudian pertanyaannya, waktu dia tes pack memang ada ibunya yang dampingi dia kan? Enggak. Bagaimana kalau kejadian misalnya dia di UK sana, dia kemudian uji tes kehamilan terus ternyata ada hamil. Pertanyaannya, dia pergi ke tes itu ada yang dampingi enggak? Kan dia sudah pergi ke Jakarta, mau ketemu mamanya, nggak diterima. Terus dia tes sendiri. Terus kira-kira kalau dia tes sendiri salah nggak? Jawabnya enggak dong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.